Kemenkeu siapkan 266 triliun untuk gaji PNS 2022. Kementerian Keuangan menyiapkan senilai 266,41 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Alokasi anggaran tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Hal tersebut tercantum dalam buku nota keuangan 2022. Pada tahun 2022, anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar 266,413 miliar. Alokasi untuk gaji dan tunjangan PNS tersebut merupakan bagian dari belanja senilai 940,57 triliun dalam RAPBN 2022. Umumnya ada 4 hal penting dalam mempertimbangkan belanja kementerian atau lembaga. Pertama, kelanjutan kegiatan vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional. Kedua, kelanjutan program bantuan sosial diantaranya kartu sembako, penerima bantuan iuran, jaminan kesehatan, dan KIP kuliah serta mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Ketiga, pendanaan proyek multi-year dan penyelesaian proyek strategis nasional. Lalu yang keempat, perihal kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada PNS tahun 2022. Selain belanja pegawai, belanja kementerian atau lembaga juga digunakan untuk belanja barang sebesar 336,03 triliun dan belanja modal sebesar 196,60 triliun. Pemerintah juga menyiapkan belanja bantuan sosial yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga senilai 141,51 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, kartu sembako, iuran PBI JKN, dan program KIP kuliah. Pemerintah juga akan melakukan program Indonesia Pintar, bantuan asistensi lanjut usia, bantuan disabilitas, serta bansos penanggulangan bencana. Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui berbagai program. Bunyi informasi tersebut. Sebagai informasi, belanja kementerian atau lembaga bersumber dari rupiah murni senilai 788,8 triliun dan non-rupiah murni 151,8 triliun. Pada 2022, belanja kementerian atau lembaga lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2021 yakni 1059,4 triliun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda. Pensiunan pegawai dan pensiunan janda atau duda menurut undang-undang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiunan pegawai, pensiun janda atau duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Bagi pegawai negeri sipil atau bekas pegawai negeri sipil yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri sipil atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara
menjelang pembentukan dan penyelenggaraan sesuatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah dibiayai sepenuhnya oleh negara, sedangkan pengeluaran akan diatur dengan peraturan pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Bagi pegawai negeri atau bekas pegawai negeri yang tidak termasuk di atas, dibiayai oleh dana pensiun yang dibentuk dengan penyelenggaraan yang diatur peraturan pemerintah. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri yang diantara lain berupa pensiun bagi pegawai negeri sendiri dan pensiun janda atau duda harus diatur undang-undang mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Kedua sifat dari pensiun itu telah menentukan penyatuannya dalam pasal 19. Undang-undang ini yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiunan, yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal: pertama, pegawai negeri sipil pusat; yang kedua, pegawai daerah otonom; yang ketiga, pegawai perusahaan atau bank negara, yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dengan gaji terakhir yang berhak diterima dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta. Ada tunjangan juga dari pemerintah. Yang dimaksud dengan tunjangan umum dan bantuan umum ialah tunjangan untuk bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan atau pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan jaminan sosial pegawai negeri.